Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti. Mimin sangat berterima kasih. Berkat kalian, Mimin semakin semangat untuk upload video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar maupun saran ya. Bagian belum, silakan klik tombol subscribe di akhir video. Maka langsung saja kita mulai. Bab 98. Beb, panggil Azam. Aluna menoleh. Kenapa? Mau pulang sekarang? Tanya Azam. Emang boleh? Azam tersenyum. Ia tahu kegundahan hati Aluna. Meskipun lewat telepon Alika terlihat baik-baik saja, tapi tetap saja Aluna belum bisa tenang jika tidak melihat langsung adiknya itu. Lebih baik Azam mengalah, karena percuma jika tetap melanjutkan, tapi pikiran Aluna tidak tenang. Azam langsung mengajak istrinya untuk pulang. Mereka bisa berlibur di lain waktu. Kondisi ini memang sedang tidak cocok. Kamu nggak marah kan, Mas? Aluna masih ragu karena takut Azam marah karena mereka tidak menghabiskan waktu sampai dengan hari yang sudah ditentukan. Enggak lah, Beb. Ayo cepetan, siap-siap. Bentar lagi jemputan datang. Aluna mengangguk, lalu mengecek kembali agar tidak ada barang-barang yang tertinggal. Bukan dari anak-anak atau keluarga dekatnya. Bu Rita tahu soal Safik dari salah satu rekan kerjanya. Bu Rita tentu marah dan kecewa melihat itu. Meskipun dalam hati ia percaya pada menantunya, tapi Bu Rita tetap emosi. Ia menghubungi Alika, namun tidak bisa. Menghubungi Safik juga sama, karena Alika sedang sengaja mematikan ponsel milik suaminya, agar kegiatan mereka tidak terganggu. Saat mencoba menghubungi Aluna, ia juga harus menghela napas berat, karena nomor Aluna juga tidak bisa dihubungi. Karena dalam perjalanan, Aluna tidak mengaktifkan ponselnya. Astagfirullah, sebenarnya ada apa ini? Perasaanku jadi nggak enak, gumam Bu Rita. Bagaimana Bu? Itu benar menantunya? Tanya salah satu rekan kerjanya. Semoga aja bukan. Di dunia ini kan banyak orang yang mirip. Meskipun tidak tahu kebenarannya, tapi Bu Rita tidak mungkin membongkar aib menantunya jika memang itu benar adanya. Hanya dalam hitungan jam, berita yang tersebar itu kini menghilang berganti dengan video klarifikasi yang dilakukan oleh Niken. Syafiq bersyukur dan sudah merasa lega. Ia sebenarnya tidak melihat dirinya sendiri, tapi memikirkan perasaan istri dan juga keluarganya jika ada masalah seperti ini. Udah dandannya, Syafiq menatap sang istri yang membuatnya menunggu lama. Sebenarnya belum, aku pengen baju yang matching. Sama si kembar, tapi cuman baju mas aja sama. Alika merengut kesal. Syafiq menggelengkan kepalanya. Kita kesini kan cuman bawa baju sedikit sayang. Ya udah deh, ayo keburu sore nanti. Alika begitu riang karena akan dibelikan ponsel baru. Padahal ponselnya yang hancur itu baru dibeli 1 bulan yang lalu, sebelum si kembar lahir. Wanita itu menaruh ponsel Syafiq di tasnya, agar Syafiq tidak mengaktifkannya, hingga mereka nanti pulang lagi ke apartemen. Menggunakan taksi online, mereka berangkat menuju pusat perbelanjaan yang tidak jauh dari apartemen. Kedua anak mereka tidak pernah rewel saat dibawa jalan-jalan. Mereka malah sibuk berceloteh. Akan semakin repot saat nanti keduanya sudah bisa berjalan dan berlari. Mata Alika berbinar saat masuk ke dalam mall. Ia menghirup dalam-dalam udara kebebasannya. Niat hati ingin membeli ponsel, Alika malah berbelok masuk ke toko pakaian anak-anak. Mas, ini lucu kan? Alika memperlihatkan dress tanpa lengan berwarna biru pada suaminya. Bukannya ada di rumah yang kayak gitu, Syafiq mengingatkan. Ada, tapi kan beda model dan warna, ujar Alika. Syafiq mendesah pasrah. Ya udah, beli aja. Tidak hanya 1, tapi 3 pasang baju dibeli oleh Alika.
Jika sudah berada di tempatnya belanja seperti ini, ibu manapun pasti akan memburu baju untuk anaknya, seperti halnya Alika. Syafiq sama sekali tidak melarang. Ia membiarkan Alika membeli apa saja yang diinginkannya. Seorang suami pasti ingin membuat istrinya bahagia dan kebahagiaan Alika saat berbelanja. "Mas, kaki aku pegel banget," keluh Alika. "Wajar pegel, kita udah 2 jam loh berkeliling di sini. Lihat, anak-anak aja sampai ketiduran karena menemani uminya belanja," ujar Syafiq. "Cari makan dulu yuk, aku lapar," ajak Alika. Syafiq mengangguk. Kebetulan mereka dekat dengan salah satu restoran. Tidak perlu jalan jauh lagi untuk mengisi perut. "Mas, tadi aku lihat sepeda. Lucu deh. Biar nanti anak-anak jalan ke taman nggak pakai stroller terus," ucap Alika sambil membuka buku menu. "Sayang, nanti aja deh belinya. Kita kan di luar kota. Bawa stroller aja udah ribet loh," Syafiq memperingati. Tapi Alika malah merengut. "Emang nanti di sana bakal ada gitu?" tanya Alika. "Insya Allah ada. Kalau nggak ada ya kita pesen online. Kan bisa." "Ya udah deh, aku ke toilet dulu ya." Setelah menunjuk pesanannya, Alika beranjak ke toilet. Aluna lebih dulu pulang karena Azam mengatakan ada hal penting di kantor yang harus dikerjakannya. Aluna menghentikan langkahnya saat merasa ada yang mengikuti. Ia menengok tapi tidak mendapati orang yang mencurigakan. Wanita itu kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam lift. Sampai di lantai apartemennya, Aluna dibuat kaget dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Pegangan tangan di kopernya bahkan sampai terlepas. Wanita itu tersenyum sinis. "Lo kayaknya senang banget diajak bulan madu." Aluna tidak memperdulikan Nindi dan tidak ingin tahu soal gadis itu yang bisa ada di wilayah apartemennya tepat saat pulang dari bulan madu. Nindi menahan koper Aluna, membuat langkah wanita itu otomatis terhenti. "Maaf ya, saya tidak memiliki urusan dengan Anda," ucap Aluna santai. "Urusan kita belum selesai ya. Lo pikir bisa gitu aja lepas dari gue? Gue bakalan berhenti sampai Azam balik lagi ke gue." "Maaf, tapi bukan level saya bersaing dengan orang seperti Anda. Lagi pula sudah jelas Mas Azam milik saya. Saya tidak ingin menjatuhkan harga diri karena berurusan dengan orang rendahan seperti Anda." Sindir Aluna telak membuat Nindi geram. Tangannya mengepal di kedua sisi tubuhnya. Ia seperti menahan emosi meski dadanya sudah turun naik. Nindi menarik nafas panjang sebelum kembali berbicara. "Lo jangan seneng dulu. Setelah Azam lihat apa yang mau gue kasih, dia pasti balik lagi ke gue," ujar Nindi percaya diri. "Terserah apa yang ini Anda katakan." Aluna membalikkan tubuhnya. Kali ini Nindi tidak mencegah, membiarkan Aluna berjalan hingga depan pintu apartemennya. Aku hamil anak Mas Azam," teriak Nindi. Tangan Aluna yang akan menekan pin kini terkulai. Dadanya bergemuruh mendengar apa yang dikatakan oleh Nindi. Siapa yang tidak kaget jika mantan pacar suami mengatakan jika dirinya dihamili oleh lelaki itu? "Jangan pernah bermain hal murahan dan kotor seperti ini," peringat Aluna. "Lo takut kan? Gue punya buktinya kok. Bahkan tadi gue udah periksa ke dokter kandungan. Gue bakalan kasih tahu ini ke Mas Azam." Aluna tidak memperdulikan ucapan Nindi yang dianggapnya hanya bualan saja. Aluna menepis semua pemikiran itu. Ia sangat yakin jika Nindi hanya ingin menyulut pertengkaran antara Azam dan Aluna. Selesai teman, terima kasih telah mendengar. Bagaimana pendapat kalian tentang bab kali ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa berikan like, komen, serta subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.